Selamat datang pemirsa. Kali ini saya akan membagikan desain rumah berdasarkan request penonton, yaitu desain rumah minimalis sejuta umat yang berukuran 6 x 10 meter, di mana rumah ini terdiri dari 2 lantai, yang dilengkapi dengan 3 kamar tidur dan juga terdapat carport dengan panjang 6 meter. Desain rumah minimalis menjadi salah satu pilihan favorit bagi sebagian besar orang. Selain tampilannya yang simpel dan elegan, desain rumah minimalis juga terkenal karena efisiensi penggunaan lahan. Salah satu karakteristik utama dari desain rumah minimalis adalah penekanan pada warna dan bentuk yang sederhana tanpa ornamen yang terlalu mencolok. Penggunaan warna netral seperti putih atau abu-abu dapat memberikan kesan yang bersih dan modern. Selain itu, penggunaan material bangunan seperti beton, kayu, atau kaca dapat memberikan tampilan yang minimalis namun tetap elegan. Ini adalah desain rumah 2 lantai. Rumah 2 lantai akan memiliki lebih banyak ruang daripada rumah dengan 1 lantai, sehingga cocok untuk keluarga yang lebih besar atau untuk orang yang membutuhkan ruang tambahan. Rumah 2 lantai biasanya memiliki keuntungan dalam pemanfaatan lahan yang lebih efisien dan memaksimalkan penggunaan ruang. Selain itu, rumah 2 lantai juga memberikan kesan yang lebih luas dan menarik, sehingga bisa menjadi pilihan bagi orang yang mencari rumah dengan tampilan yang lebih mewah. Jika dilihat dari depan, rumah ini terlihat seperti menggunakan atap datar. Namun sebenarnya rumah ini menggunakan model atap lana dari bahan UPVC. Atap UPVC adalah atap yang terbuat dari bahan plastik yang disebut unplasticized polyvinyl chloride. Bahan ini diketahui memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya cocok untuk digunakan sebagai bahan atap, seperti kekuatan, keawetan, dan tahan lama. Dan untuk kemiringan atapnya yaitu sekitar 10 derajat. Rumah ini masih terdapat space atau ruang yang bisa dimanfaatkan untuk carport, dengan ukuran carport yaitu panjang 6 meter serta lebar 3 meter. Dengan ukuran tersebut, carport ini bisa digunakan untuk 1 unit mobil. Ukuran carport dapat bervariasi, tergantung pada kondisi lapangan yang ada. Misalnya, jika masih tersedia banyak ruang, maka carport dapat dibuat lebih besar agar lebih nyaman dan memudahkan penggunaannya. Walaupun rumah ini berada di lahan sempit, namun rumah ini masih terdapat space untuk tanaman. Tanaman depan rumah dapat memberikan kesan alami dan hijau pada tampilan rumah Anda, serta memberikan kesan menyegarkan bagi penghuni. Selain memberikan estetika pada tampilan rumah, tanaman depan rumah juga memiliki banyak manfaat lain, seperti meningkatkan kualitas udara dan membantu mendinginkan suhu lingkungan. Setelah melihat semua bagian luarnya, lanjut kita menuju bagian dalam rumah ini. Begitu masuk rumah, kita akan langsung berada di ruang keluarga yang berukuran panjang 4 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Ruang keluarga adalah ruangan dalam rumah yang dirancang untuk menjadi tempat berkumpul dan berinteraksi bagi anggota keluarga dan tamu. Fungsinya bisa bervariasi, dari tempat untuk bersantai, menonton TV, membaca buku, atau bermain game. Biasanya, ruang keluarga terletak di bagian depan atau tengah rumah. Desain ruang keluarga dapat bervariasi tergantung referensi pribadi dan gaya hidup keluarga. Namun, beberapa elemen penting yang umumnya terdapat dalam ruang keluarga adalah sofa atau kursi yang nyaman, meja kopi, lampu, dan hiasan dinding atau dekorasi lainnya. Selain itu, beberapa keluarga mungkin ingin menambahkan beberapa perabotan tambahan, seperti rak buku atau televisi untuk membuat ruang keluarga mereka lebih fungsional dan nyaman. Sekat atau pembatas antara ruang keluarga dan juga dapur terbuat dari partisi kayu yang disusun secara vertikal. Partisi kayu dapat menjadi pilihan yang baik sebagai pembatas antara ruang keluarga dan dapur, karena memberikan kesan alami dan estetika yang menarik. Selain itu, partisi kayu juga dapat memberikan ruang privasi dan membatasi area kerja dapur dari ruang keluarga. Berpindah dari area ruang keluarga, lanjut kita ke area dapur dan ruang makan. Dengan ukuran dapur yaitu panjang 4,5 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dapur yang menyatu dengan ruang makan adalah konsep desain interior yang juga populer, terutama dalam rumah dengan ruang terbatas. Dalam konsep ini, dapur dan ruang makan digabungkan menjadi satu ruangan yang lebih besar, sehingga menciptakan ruang yang lebih luas dan terbuka. Salah satu keuntungan dari dapur yang menyatu dengan ruang makan adalah memudahkan komunikasi antara anggota keluarga dan tamu saat sedang makan. Seorang yang memasak di dapur masih dapat berbicara dengan orang yang berada di ruang makan tanpa harus merasa terpisah, sehingga menciptakan suasana yang lebih santai dan ramah. Namun
Namun ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan saat merancang dapur yang menyatu dengan ruang makan. Yang pertama, perlu memperhatikan penggunaan ventilasi yang baik untuk menghindari uap dan bau yang tidak diinginkan. Yang kedua, perlu mempertimbangkan faktor kebersihan dan kerapihan ruangan. Dapur dapat lebih mudah kotor dan terkena noda, sehingga perlu memilih bahan bangunan dan furnitur yang tahan lama dan mudah dibersihkan. Dapur yang menyatu dengan ruang makan dapat menciptakan suasana yang lebih ramah keluarga dan menyenangkan untuk makan bersama. Namun, perlu diperhatikan bahwa desain ruangan yang baik harus mempertimbangkan kenyamanan dan kepraktisan ruangan tersebut. Rumah ini terdapat sebuah powder room dengan ukuran ruangan yaitu panjang 3 meter serta lebar 1 meter. Powder room adalah kamar mandi kecil yang hanya berisi wastafel dan toilet. Biasanya, powder room terletak di lantai utama rumah dan digunakan untuk tamu yang ingin merapikan diri. Walaupun powder room ini terletak di bawah tangga, namun ketinggian powder room ini masih cukup tinggi, di mana titik terendah ketinggian ruangnya yaitu 195 cm. Untuk menghindari pintu powder room yang mengarah ke ruang makan, jadi pintu powder room ini ditempatkan mengarah ke bagian depan. Lanjut kita ke halaman belakang. Halaman belakang ini berukuran panjang 3 meter serta lebar 2 meter. Halaman belakang ini bisa digunakan untuk area mencuci dan menjemur pakaian, di mana untuk penempatan mesin cucinya bisa ditempatkan di ruang bawah tangga. Dan selain sebagai tempat cuci dan jemur pakaian, halaman belakang ini juga dapat dijadikan sebagai tempat sirkulasi udara yang baik untuk rumah Anda. Udara segar dan sejuk dari luar dapat masuk ke dalam rumah melalui pintu atau jendela yang terbuka di halaman belakang, sehingga udara dalam ruangan akan terasa lebih segar dan sehat. Dan pastikan untuk menjaga kebersihan dan keindahan halaman belakang, agar dapat memberikan kenyamanan dan kesehatan bagi penghuni rumah. Berpindah dari lantai 1, lanjut kita menuju lantai 2. Akses menuju lantai 2 yaitu melewati tangga, dengan dimensi tangga yaitu lebar 87 cm, langkah naik 17 cm, serta langkah datar 28 cm. Perlu diingat bahwa dimensi tangga rumah yang ideal harus memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. Pastikan untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran ruang, kebutuhan penghuni rumah, dan tinggi langit-langit sebelum menentukan dimensi tangga yang tepat untuk rumah Anda. Lanjut kita ke kamar tidur utama. Kamar ini berukuran panjang 3,7 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar ini bisa ditempatkan tempat tidur queen size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 160 cm. Selain tempat tidur queen size, kamar ini juga dilengkapi dengan 2 unit bedside table, meja rias, rak tambahan, serta lemari pakaian. Kamar tidur utama adalah ruangan yang paling penting dalam sebuah rumah. Ini adalah tempat di mana Anda dapat bersantai dan mengistirahatkan diri setelah seharian beraktivitas. Oleh karena itu, perencanaan dan desain kamar tidur utama sangat penting agar Anda merasa nyaman. Sebaiknya, hindari membuat kamar tidur terlalu ramai dan penuh dengan perabotan, sehingga tetap memberikan kesan luas dan nyaman untuk beristirahat. Selain itu, pastikan kamar tidur memiliki pencahayaan yang cukup dan ventilasi yang baik, untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan penghuninya. Kamar tidur utama ini terdapat kamar mandi pribadi, dengan ukuran kamar mandi yaitu panjang 2,2 meter serta lebar 1,3 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar mandi ini masih bisa ditempatkan wastafel, kloset duduk, serta area shower. Keuntungan memiliki kamar mandi pribadi adalah privasi yang lebih baik dan kenyamanan. Anda tidak perlu berbagi kamar mandi dengan orang lain, sehingga Anda bisa merasa lebih nyaman dan bebas untuk menggunakan kamar mandi sesuai dengan kebutuhan Anda. Dari kamar tidur utama, lanjut kita ke kamar tidur kedua. Ukuran kamar ini lebih kecil dibandingkan kamar tidur utama, dengan ukuran ruangan yaitu panjang 3 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dikarenakan kamar ini diperuntukkan untuk kamar anak, jadi kamar ini cukup ditempatkan tempat tidur double size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 120 cm. Selain tempat tidur double size, kamar ini juga dilengkapi dengan bedside table, meja belajar, serta lemari pakaian. Untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami, kamar ini terdapat bukaan jendela yang memanjang horizontal. Dari kamar tidur kedua, lanjut kita ke kamar mandi. Kamar mandi ini berukuran panjang 2,5 meter serta lebar 1,5 meter. Dengan ukuran tersebut,
Kamar mandi ini masih bisa ditempatkan wastafel, kloset duduk, serta area shower. Kamar mandi berukuran kecil bisa jadi tantangan tersendiri dalam perencanaan desain dan penggunaannya. Namun, dengan beberapa strategi desain dan pengaturan yang tepat, kamar mandi kecil dapat tetap terlihat menarik dan nyaman untuk digunakan. Dari kamar mandi, lanjut kita ke kamar tidur ketiga. Kamar tidur ini memiliki ukuran yang sama dengan kamar tidur kedua, dengan ukuran kamar yaitu panjang 3 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Untuk perlengkapan furniturnya juga kurang lebih sama, mulai dari tempat tidur double size, bedside table, meja belajar, serta lemari pakaian. Untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami, kamar ini terdapat bukaan jendela yang memanjang vertikal. Nah, itulah desain rumah yang berdiri di atas lahan 6 dikali 10 meter. Semoga desain rumah ini bisa memberi Anda sedikit inspirasi. Dan untuk estimasi biaya pembangunan rumah seperti ini yaitu di kisaran 280–350 juta rupiah. Biaya tersebut belum termasuk furnitur dan juga kitchen set. Dan perlu diingat untuk estimasi biaya pembangunan tiap daerah akan berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan harga material dan perbedaan upah tukang. Jadi di daerah Anda mungkin bisa lebih murah lagi atau bahkan jauh lebih mahal. Sekian desain rumah kali ini, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan.